Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia, memberikan kenikmatan, memberikan segala fasilitas untuk melanjutkan kehidupan kita. Bahkan Allah memberikan nikmat yang besar berupa iman, berupa amal soleh, ketakwaan dan lain sebagainya. Termasuk nikmat Allah yang sangat besar ketika hamba dihindarkan dari segala kerugian. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Tidak sedikit manusia yang merasakan dampak dari keburukannya berupa kerugian. Kerugian yang menimpa kaum muslimin alangkah banyaknya. Namun segala kerugian tidaklah berarti ketika dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim." Katakanlah sungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri wa ahlahum dan keluarganya yaumal qiyamah pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah itulah kerugian yang nyata. Jadi kerugian dunia tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kerugian hakiki, yaitu kerugian di akhirat nanti. Itulah hakikat kerugian. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita bermohon pada Allah semoga kita terhindar dari segala kerugian di akhirat dan di dunia juga. Terutama kerugian akhirat, itulah yang paling berbahaya. Allah berfirman, "Wal asri," demi waktu, "innal insana lafi khusrin," sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi manusia itu memang berada di dalam kerugian, sebuah wadah namanya kerugian. Manusia tidak ada yang keluar darinya kecuali yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala. Maka ini adalah kerugian. Kenapa mereka rugi? Karena Allah bersumpah wal asri, berarti berkaitan dengan waktu. Maka waktu, kata para ulama, sebagai ra'su malil muslim, modal utama seorang muslim. Kita punya modal yang dipakai untuk berdagang, berniaga. Modal utamanya itu waktu. Ketika ada waktu kemudian tidak menghasilkan keuntungan, itulah kerugian. Jadi Allah menggambarkan kehidupan ini adalah perdagangan. Kita berdagang dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya sering ada tawaran-tawaran dari Allah Azza wa Jalla untuk berniaga dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Jadi ada perdagangan dengan Allah. Kemudian juga Allah mengatakan perdagangan dengan Allah adalah tijarah lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi sama sekali. Sementara perdagangan dengan manusia pasti ada untung dan ada rugi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, fokuslah dengan perdagangan akhirat. Fokuslah dengan keuntungan dan kerugian akhirat. Jangan sampai kita terlalaikan oleh keuntungan dan kerugian dunia sehingga lupa dengan keuntungan dan kerugian di akhirat. Itulah hakikat kerugian. Makanya kerugian hakiki adalah kerugian yang menimpa agama seseorang.
Sampai Nabi SAW berdoa dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah kami pada agama kami. Jangan Kau jadikan musibah kami menimpa agama kami. Seakan-akan nggak apa-apa ya Allah musibah menimpa dunia kami. Nggak apa-apa kami miskin, nggak apa-apa kami sakit, nggak apa-apa kami didolimi orang. Tapi jangan Kau jadikan musibah menimpa agama kami. Itulah hakikat kerugian. Mungkin orang itu dagang untung, mungkin dia nggak disakiti, mungkin dia sehat-sehat saja, tapi dia ternyata tertimpa musibah agama. Itulah hakikat kerugian. Apa itu musibah agama? Dosa. Ketika orang tertimpa dosa jauh lebih rugi daripada kerugian berupa kecelakaan, berupa kerugian materi, berupa kehilangan keluarga, tidak seberapa dibanding dengan dosa-dosa. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, hindari segala dosa, karena kalau tidak Anda akan rugi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang beriman dan beramal soleh, itu yang terhindar dari kerugian. Kalau berbuat dosa tidak beramal soleh, maka itulah orang yang rugi hakiki. Hindarkan semua itu. Kemudian kerugian berikutnya adalah ketika seorang sudah melakukan dosa kemudian tidak diampuni oleh Allah. Kalau orang melakukan dosa kemudian bertobat dan Allah ampuni, hilang kerugian itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha luas rahmatnya. Innallaha ghaffarun, Allah Maha Pengampun bagi siapa? Bagi yang bertobat. Makanya bapak kita dulu, Adam alaihissalam, bersama Hawa, ibu kita juga, melanggar aturan Allah, maka rugi, dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke dunia ini sebagai hukuman penjara bagi mukmin. Tapi kemudian keduanya berdoa, qala rabbana, wahai Rabb kami, dolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak ampuni kami dan Engkau tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Lihat, kerugian hakiki ketika orang melakukan dosa kemudian tidak diampuni Allah. Itulah orang-orang yang tidak mau bertobat, atau menunda-nunda tobat dikiranya bisa bertobat nanti. Itu taswif dari setan. Maka hati-hati, kalau ada keinginan bertobat jangan ditunda lagi, karena itulah kerugian. Kerugian setiap waktu ada hisapnya. Ketika orang masih memelihara dosa-dosa, sejatinya dia dalam kerugian. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan segala kerugian itu. Hati-hati dengan segala kerugian itu. Kemudian kerugian berikutnya adalah ketika seorang hamba beribadah, ini melakukan ketaatan, tapi ternyata tujuannya duniawi. Ini juga kerugian. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung tanduk, dalam bahaya, di tepi jurang yang hampir runtuh. Bagaimana cirinya? Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau diberi kebaikan oleh Allah, dia tenang dengan ibadahnya. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi kalau ditimpa fitnah, maka berbalik arah wajahnya ke belakang, murtad. Ini orang yang di ujung tanduk, imannya sangat tipis. Ini orang-orang yang kalau diberi kebaikan oleh Allah tenang beribadah, berarti ibadahnya hanya demi ketenangan dunia. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Dzalika huwal khusranul mubin. Khasirat dunya wal akhirah, kata Allah. Dia rugi dunia dan akhirat. Dunia pun enggak dapat apa-apa. Orang yang beribadah tujuannya dunia, dunia itu enggak ada apa-apanya. Semuanya adalah hina, fana, sirna. Tidak ada artinya. Dan rugi akhirat, itu yang paling membahayakan. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Jangan sampai kita membiarkan hari-hari kita dalam kelalaian dari beribadah kepada Allah semata. Ini yang paling merugikan. Mungkin kita rutin ibadah, sholat, saum, zakat dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak sadar
ternyata ibadah itu hanya untuk kepentingan duniawi, kita dalam kerugian. Harus yaqdhah, harus sadar kita. Harus selalu ingat ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kapan ibadah itu berpaling kepada selain Allah, itulah kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kerugian berikutnya adalah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Afa aminu makrallah? Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu min makrillahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Apa itu makar Allah? Di antara makar Allah adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, kekurangan dalam ibadah, ketaatan, dia melakukan dosa tapi tetap diberi nikmat oleh Allah, dan itu kebanyakan manusia. Apakah ada orang berbuat dosa langsung dihukum saat itu juga? Mungkin ada, tapi sangat langka. Kebanyakan orang berbuat dosa dibiarin oleh Allah sampai kiamat nanti. Sampai kubur nanti baru mungkin mulai merasakan akibatnya. Tapi di dunia rata-rata dibiarkan. Itulah makar Allah. Itulah istidraj. Hati-hati dengan istidraj. Orang yang merasa aman dan tentram walaupun berbuat jahat dan kerusakan, berbuat maksiat dan kemungkaran, dia tidak merasa bersalah kepada Allah sehingga tidak bertobat. Itulah orang yang dalam kerugian. Makin berdosa malah makin banyak duitnya. Itulah istidraj, makar dari Allah Azza wa Jalla. Tipu muslihat dari Allah Ta'ala. Karena dia telah menipu Allah. Telah menipu orang-orang yang beriman. Dia melakukan ketaatan ternyata tidak untuk Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tipu dia. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali kerugian semata. Orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Itulah orang-orang yang rugi. Kemudian berikutnya, orang yang rugi adalah orang yang terlalaikan oleh harta dan anak-anak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Mengingat Allah itu ibadah semuanya, mengingat Allah. Jangan sampai lalai ngaji gara-gara harta. Jangan sampai lalai amar ma'ruf nahi mungkar gara-gara anak-anak. Dan ini banyak manusia menjadi pengecut gara-gara harta dan anak-anak. Sangat banyak bahkan. Ini adalah kerugian. Itulah kerugian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi gara-gara apa? Lalai oleh harta, lalai oleh anak-anak, termasuk istri. Jadi kehidupan kita sungguh sangat melalaikan memang. Harta duniawi sangat melalaikan. Kapan kita terlambat sholat itu bagian dari kelalaian sebenarnya. Apalagi sampai menunda, sampai keluar waktu, sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, alladzi tafutuhu sholatul asr, siapa yang terluput dari sholat asr, ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Itu Nabi menggambarkan, itulah kerugian. Orang yang rugi, bagaimana dia kehilangan keluarga, kehilangan harta? Gara-gara apa? Meninggalkan sholat asar. Terlambat sholat asar. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat-sholat yang lainnya semuanya? Maka itulah manusia-manusia yang dalam kerugian. Hati-hati. Kemudian berikutnya, orang yang rugi adalah orang-orang yang mentaati orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin, akan mengembalikan kalian ke belakang kalian menjadi murtad, sehingga kalian kembali dalam keadaan rugi. Kalian akan rugi gara-gara apa? Taat kepada orang kafir. Mungkin taat pertama, taat kecil-kecilan, tasyabuh misalnya, meniru gaya orang kafir, cuma meniru gaya hidup, meniru gaya berpakaian, meniru gaya, sampai akhirnya apa? Banyak sekali yang ditaati. Padahal Nabi dari awal sudah mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian darinya. Apakah tidak takut dengan ancaman Nabi? Bagian dari orang kafir, wal'iyadzubillah. Manusia di akhirat nanti cuma terbagi dua, golongan Nabi dan golongan orang kafir. Pengikut Nabi sama pengikut setan, wal'iyadzubillah. Hati-hati.
Jangan meremehkan perkara mengikuti gaya orang kafir. Dan ini banyak kaum muslimin. Dalam perayaan-perayaan, dalam cara berpakaian, cara makan, cara macam-macam, sampai cara ibadah. Simbol-simbol mereka dipakai oleh kaum muslimin. Termasuk keyakinan-keyakinan tidak sedikit kaum muslimin yang meyakini tentang reinkarnasi misalnya, meyakini tentang Tuhan ada berapa, enggak tahu, wallahu a'lam. Ini semua terjadi di tengah kaum muslimin, tasyabuh sampai tingkat kekufuran. Nah, ini yang menjadikan kaum muslimin dia masih muslim perasaannya padahal dia dalam kerugian. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari segala bentuk kerugian lahir, batin, dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Maka marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Teruslah istiqomahlah dalam bertakwa. Karena ketakwaan itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dengan takwa Allah memasukkan kita ke dalam surga. Jangan menjadi orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Rugi, mentok-mentoknya rugi sampai bangkrut, pailit, tidak ada apa-apa lagi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ada yang menjawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirham wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang enggak punya dinar, dirham, enggak punya harta lagi. Betul, itu bangkrut di dunia, tapi Rasul ingin bangkrut hakiki. Maka Rasul menjelaskan hakikat bangkrut yang sebenarnya. Al-muflis kata Rasul, orang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang hari kiamat bisolatihi, membawa solatnya, wa saumihi, saumnya, wa sadaqatihi, sedekahnya, wa amali salih, dan amal salihnya semua. Akan tetapi qad syatama hada, dia telah mencaci ini, wa daraba hada, memukul ini, wa akhadha mal hada, mengambil hartanya ini, wa safaka dama hada, menumpahkan darahnya ini, dan terus mendolimi banyak orang. Maka apa? Akan diambil dari pahala-pahalanya tadi, salatnya, saumnya semua diambil, ditransfer kepada orang yang terdolimi. Hatta idza faniyat hasanatuhu, sampai ketika habis kebaikannya, sementara yang terdolimi belum selesai, masih ada orang-orang yang belum terbayarkan, maka akan diambil dari dosa mereka, ditimpakan kepada orang yang berbuat kedoliman, sampai dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Inilah dia kerugian yang hakiki, kerugian yang tidak bisa diganti. Adapun kerugian di dunia, kerugian di dunia bisa diganti dengan berbagai cara. Orang gagal usaha bisa banting setir, bisa ganti, akhirnya bisa bangkit kembali. Tapi kalau sudah rugi di akhirat, tidak ada ralat, tidak ada perbaikan, tidak ada apa-apa lagi selain balasan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tak masalah. Tak apa kita rugi di dunia, yang penting kita sukses di akhirat. Kalau bisa sukses dunia alhamdulillah, tapi jangan sampai sukses dunia melalaikan kita dari sukses akhirat. Itulah hakikat kerugian. Banyak orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.